Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rinaldi. NIM saya 06 02 21 20 24. Saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam 2 semester 2. Di sini saya menjelaskan mengenai tentang sejarah Stadion Teladan di Medan. Sebelum kita menjelaskan sejarahnya, ada kalanya kita tahu di mana letak Stadion Teladan tersebut. Stadion Teladan adalah sebuah stadion yang terletak di Teladan Barat, Kota Medan, yang mempunyai kapasitas sekitar 20.000 penonton. Menjelang Pekan Olahraga Nasional 3, stadion ini sedang dikembangkan supaya dapat menampung 40.000 penonton. Stadion ini dibangun pada tahun 1951 dan selesai pada tahun 1953 dengan kapasitas sekitar 2.000 penonton. Tim Serie A Sampdoria pernah bertanding dalam pertandingan persahabatan melawan PSSI di stadion ini pada tahun 1996, di mana penontonnya sempat meluap hingga memasuki lapangan. Stadion ini sekarang juga dipergunakan oleh salah satu klub di Liga 2, yaitu PSMS Medan dan Pro Titan, sebagai tempat penyelenggaraan pertandingan kandang mereka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sejarah Stadion Teladan. Karena sebelumnya kita membahas di manakah letak Stadion Teladan tersebut. Di sini saya akan menjelaskannya, sejarahnya itu. Stadion Teladan Medan merupakan landmarknya Kota Medan. Stadion ini terletak di Kota Medan, tepatnya di wilayah Kelurahan Teladan Barat. Di situ pula terdapat Polsek Medan Kota dan kantor Camat Medan Kota. Stadion Teladan, perlulah kita mengetahui bagaimana sih caranya memiliki tempat stadion teladan itu sehingga bisa menjadi suatu tempat yang sangat mega untuk melaksanakan PON 3 dengan tepat waktu. Stadion itu ditetapkan di Jalan Sisingamangaraja sebelah selatan kilometer 3 di Jalan Raya Medan Pemantang Siantar. Stadion Teladan ini memiliki luas 3 hektar, lalu dengan jalan-jalan di sekitar. Stadion ini memerlukan 5 hektar dengan taman teladan sendiri, memiliki luas 1 hektar yang berada di utara Stadion Teladan Medan, tepatnya di depan Stadion Teladan Medan. Sementara di bagian timur Stadion Teladan bersebelahan dengan kampus akademik Teknik Dewi Warna. Sementara sebelah barat stadion ini bersebelahan dengan pondok-pondok rakyat di sekitaran Stadion Teladan. Begitu pula di bagian selatan. Stadion Teladan ini pada dasarnya untuk melakukan perhelatan akbar dengan ditunjuknya Kota Medan sebagai kota penyelenggara PON ketiga, karena pada saat itu Kota Medan belum memiliki tempat untuk menampung ribuan penonton untuk acara pembukaan dan penutupan PON ketiga. Pembangunan ini dikerjakan dengan tepat waktu selama 8 bulan. Hasilnya sangat memuaskan. Presiden Soekarno akhirnya membuka Pekan Olahraga ketiga sembari Presiden Soekarno tentang masa depan generasi bangsa melalui olahraga. Inilah peranan awal Stadion Teladan untuk penyelenggaraan PON ketiga sebelum akhirnya kelak menjadi markas klub kebanggaan masyarakat Sumatera Utara, yaitu Persatuan Sepak Bola Medan sekitarnya, atau bisa disingkat dengan PSMS Medan. Stadion Teladan Medan pada tahun 1970 bisa dikatakan sebuah stadion yang sempat terawat dengan baik.
hingga menjadi tempat turnamen sepak bola kelas internasional. Semakin berkembangnya dunia sepak bola di Indonesia, kelemahan dalam mengelola stadion teladan Medan menjadikan stadion ini tidak menambah fasilitas yang menunjang stadion supaya menjadi semakin baik. Awalnya ada beberapa protes yang dilakukan untuk melihat kondisi Stadion Teladan Medan. Namun protes tersebut tidak pernah ditanggapi dengan serius oleh pihak pengelola yang menangani Stadion Teladan Medan. Pada tahun 1977, turnamen Mahaling Cup sudah mulai muncul protes-protes kecil penonton melimpah ke Stadion Teladan. Tapi tidak dikatakan kenapa mesti melimpah. Orang mulai curiga dengan harga selembar tiket sampai 8.000 per orang, hingga penonton disuruh duduk di atas plastik di tepi lapangan. Kecurigaan berlebihan tiket dijual dengan sengaja tak mungkin untuk dibantah, sehingga ada penonton yang mengoceh. Panitia mau cari duit banyak saja. Penonton disiksa, stadion tak perlu diperbesar. Prasangka mulai terlontar pada turnamen perebutan Piala Marah Alim setelah belum lama ini dimasukkan dalam peraturan daerah. Stadion Teladan sebagai tempat kegiatan olahraga, konser musik dan lainnya membuat masyarakat menyajikan beraneka barang dan jasa untuk dipertukarkan dan diperjualbelikan, dan akhirnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat. Manusia hidup ingin memenuhi segala kebutuhan dan keinginannya, sehingga dapat mencapai suatu kepuasan dan kemakmuran yang sempurna. Para pedagang ini di kawasan Stadion Teladan juga adanya campur tangan dengan produsen yang ingin meningkatkan produksinya lebih banyak lagi. Dalam sistem produksi, ada hal-hal yang dipandang pokok bagi seorang produsen untuk dapat mengembangkan usahanya, yaitu mengenai modal, tenaga, dan kerja. Dalam arti ekonomi, modal sebagai faktor produksi dengan segala sarana dan prasarananya yang dihasilkan untuk digunakan sebagai masukan dalam proses produksi, seperti bangunan dan perlengkapan produksi yang lain. Barang modal ini sering disebut sebagai barang yang konkret. Dalam hal ini, modal dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu modal dalam bentuk uang, modal dalam bentuk barang, dan keterampilan tertentu. Akan tetapi, ada juga yang sekedar membutuhkan tenaga saja dengan memberikan jasa seperti buruh, kasar, pelayan, dan lain-lain. Sejak 1960 sampai 1990-an, jumlah komunitas keagamaan semakin besar di Kota Medan. Saat komunitas etnis mendapat tempat bermukim di Kota Medan, dan semakin pula masyarakat etnis, biasanya mereka akan membangun tempat ibadah serta komunitas keagamaan. Mereka juga membentuk organisasi yang kegiatannya di seputar kehidupan sosial sehari-hari, termasuk upacara adat yang berhubungan dengan lingkaran kehidupan. Semakin banyak berbagai macam etnis bermukim di Kota Medan yang memiliki jabatan di pemerintahan maupun memimpin perusahaan komersil dan bekerja sebagai tenaga profesional di berbagai bidang. Biasanya masyarakat etnis tersebut akan membentuk komunitas yang telah mengalami transformasi sosial, yang selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan kehidupan sosial mereka. Dalam kegiatan keagamaan, Stadion Teladan Medan memiliki tempat untuk kegiatan ini, seperti perayaan Natal ataupun FMTQ nasional. Untuk menunjang tempat dan sarana yang memadai dikarenakan tempat yang diperlukan arus luas yang dapat menumpang 30.000 masyarakat Sumatera Utara. Dalam jumlah tempat duduk ini,
yang menjadi perhatian Stadion Teladan. Sering digunakan untuk kegiatan di luar sepak bola agar seluruh masyarakat Sumatera Utara dapat menghadiri acara keagamaan yang dilakukan Stadion Teladan. Juga sering digunakan untuk acara politik serta pendidikan. Jadi kesimpulan mengenai tentang sejarah Stadion Teladan ialah Stadion Teladan Medan itu dibangun dan dirancang pada tahun 1951 hingga peletakan batu pertama dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1952 oleh Gubernur Sumatera Utara Abdul Hakim. Dengan demikian, Stadion Teladan Medan diresmikan setahun setelah peletakan batu pertama, tepat pada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-8 pada tanggal 17 Agustus 1953. Perancang Stadion Teladan Medan adalah seorang arsitek yang telah membangun Stadion Ikada di Jakarta yang bernama Lim Banji, seorang arsitek yang terkenal yang memiliki kemampuan dalam membangun stadion. Klub sepak bola di Stadion Teladan itu adalah PSMS Medan. Pada masa kejayaan klub asal kota Medan itu merupakan klub yang disegani se-Indonesia, termasuk ke dalam 5 besar klub peraih juara. PSMS Medan sendiri sudah memenangkan Liga Perserikatan sebanyak 5 kali juara, 1 kali juara bersama. Dengan Persija Jakarta itu termasuk ke dalam deretan terbanyak peraih juara pada Liga Perserikatan Kendati. Demikian, Stadion Teladan memang menjadi markas dari klub kota Medan itu. Tetapi kejayaan klub yang disegani itu tidak luput dengan adanya Stadion Teladan Medan yang merupakan Theater of Dreams PSMS Medan atau saksi bisu akan kejayaan klub PSMS Medan. Sementara Stadion Teladan di Medan juga sering mengadakan pertandingan ataupun turnamen internasional, yaitu Marah Halim Cup atau turnamen bertaraf internasional yang dilaksanakan di Stadion Teladan Medan. Turnamen ini diadakan pada tahun 1972 sampai pada tahun 1995 dengan terlaksana sebanyak 15 kali dengan lebih kurang selama 23 tahun di stadion. Hanya di Stadion Teladan Medan ini yang mampu melaksanakan pertandingan yang bertaraf internasional di bumi pertiwi ini. Jadi itulah video saya mengenai tentang sejarah Stadion Teladan di Kota Medan. Terima kasih yang sudah menonton videonya. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun kalimat. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.